فرقوا إن بين الحمد لله خاتم نحمده رسله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan oleh Allah waktu, umur, kesehatan dan yang lainnya. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita wajib gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan aku beribadah kepadaku. Beribadah dengan melaksanakan ibadah itu ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Di antara yang kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah yaitu dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini tidak boleh lepas bagi kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup. Al-Quran merupakan cahaya. Al-Quran merupakan hidayah. Al-Quran merupakan ruh. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang kalau kita mengikutinya kita tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang pada kalian dariku, dari Allah, petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Di dalam surah Taha di ayat 123. Jadi faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat, tidak akan celaka selama-lamanya. Ikhwan fi din, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Al-Quran ini harus kita baca karena Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Fatir dan juga dalam surah An-Naml. Di dalam surah An-Naml ayat 91, ayat 92 Allah berfirman, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-balati allati harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwa al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi nafsi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin." Allah berfirman, "Innama umirtu," sesungguhnya aku diperintah oleh Allah, "an a'budu rabb hadhil baladi allati harrama wa lahu kullu syai'." Aku diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah, Rabb negeri ini, negeri Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan Allah segala sesuatu. Dan aku diperintah supaya aku termasuk orang-orang Islam. Wa an atlu al-Quran, dan aku diperintah juga untuk membaca Al-Quran. Faman ihtada fa innama yahtadi nafsi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah sungguhnya aku ini tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Surah An-Naml ayat 91-92. Allah juga berfirman dalam surah Fatir ayat 29, ayat 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu kana ghafurun syakur. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 29-30, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Artinya dia menginfakkan hartanya dengan diam-diam dan dengan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Mensyukuri. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Jadi kita diperintahkan untuk membaca kitab Allah. Al-Quran untuk dibaca. Al-Quran ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Rasul sudah menyampaikan semuanya. Rasul mendapatkan wahyu selama 23 tahun. Kemudian beliau wafat dalam keadaan sudah sempurna agama Islam ini. Kemudian dibaca oleh para sahabat, dihafal oleh mereka. Anak-anak mereka juga hafal. Kemudian dibukukan, dikumpulkan dalam satu mushaf oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan terus disalin oleh para sahabat yang lain, tabi'in, dan terus seperti itu sampai hari ini. Dan di rumah kita banyak Al-Quran, ada yang punya 1, 2, 3, bahkan lebih daripada itu. Al-Quran yang ada itu untuk dibaca, bukan untuk dipajang. Al-Quran bukan untuk ditulis sebagai kaligrafi, bukan. Atau bukan untuk jimat, bukan. Al-Quran dibaca untuk kita pahami, kita amalkan. Dan itu akan membuat hati kita ini hidup. Dengan kita membaca Al-Quran, akan membuat hati kita menjadi tenang dengan membaca Al-Quran. Dan rumah kita yang dibacakan Quran, syaitan itu akan lari, termasuk surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surah Al-Baqarah. Janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Al-Quran untuk dibaca, bukan untuk dipajang, bukan untuk dijadikan kaligrafi, bukan untuk dijadikan hiasan, bukan. Al-Quran untuk dibaca. Jadi kita baca, istri baca, anak kita baca, dan hatamkan. Kita diperintahkan untuk membaca Quran, kemudian menghatamkan Quran. Disuruh kita untuk menghatamkan. Artinya, apalagi di bulan Ramadan, kita berusaha, para ulama salaf itu membaca dan menghatamkan Al-Quran. Dan membaca Al-Quran fadilahnya besar. Satu huruf Al-Quran ganjarannya besar. Makanya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kata beliau, qala li Rasulullah sallallahu iqra'il Quran fi kulli syahr. Qala qultu inni ajidu quwwatan, qala faqra'u fi 20 laylah. Qala qultu inni ajidu quwwa, qala faqra'u fi 7 wa la tazid ala dhalik. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, bacalah, artinya bacalah Al-Quran, hatamkanlah Quran sebulan sekali. Baca, hatamkan sebulan sekali. Aku berkata, ya Rasulullah, aku merasa mampu lebih daripada itu. Beliau SAW bersabda, kalau begitu bacalah, hatamkanlah selama 20 hari. Fi 20 laylah, 20 hari. Kemudian aku kembali menjawab, ya Rasulullah, aku masih mampu lebih dari itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu bacalah, hatamkanlah Al-Quran selama 7 hari. Dan jangan lebih daripada itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ahmad. Dan lafaz ini lafaz Muslim. Artinya Nabi menyuruh untuk baca Quran setiap hari. Dan disuruh untuk menghatamkan selama sebulan. Karena Abdullah bin Amr kuat, Nabi suruh 20 hari. Karena kuat, disuruh lagi Nabi untuk membaca dalam sepekan. Dan kurang daripada itu. Sebab kalau kurang, umpamanya 3 hari, khawatirnya dia tidak paham. Dan menurut yang lain, Abdullah bin Amr baca 3 hari, berarti sehari 10 juz. Dan kita harus usaha seperti itu. Kita baca, istri kita baca, anak kita baca. Terutama di bulan Ramadan. Syahrul Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 185. Allah menyebutkan Syahrul Ramadan
Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Kita harus baca Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka baca. Dan ikhwan fiddin, azakumullah, membaca Al-Quran ganjarannya besar. Orang beriman harus baca Al-Quran, orang muslim harus baca Quran, dan harus bisa baca Quran. Orang Islam harus bisa baca Quran, harus belajar. Insya Allah bisa. Ada yang kita bisa belajar dalam sepekan, ada juga yang 10 hari, ada yang sebulan. Tapi harus belajar, harus bisa, harus lancar baca Al-Quran. Gak boleh seorang muslim gak bisa baca Quran, tidak boleh. Ada aib, ada aib. Aib bagi seorang muslim gak bisa baca Quran. Dan banyak cara untuk bisa belajar. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, membaca Al-Quran ganjarannya besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan satu ganjaran. Dan satu ganjaran itu menjadi 10 kali lipat. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi kata hadis ini hasan sahih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah. Disuruh kita untuk membaca Al-Quran. Satu huruf Al-Quran 10. Jadi kalau alif lam mim 30 ganjarannya. Ini besar. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita diperintahkan baca Al-Quran. Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Bahkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi menyebutkan bahwa puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang. Al-Quran memberikan syafaat dan juga puasa memberikan syafaat. Maka jangan kita tinggalkan, setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Dan orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dia harus membaca Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man sarrahu ayyuhibba Allah wa rasulah falyaqra' fil mushaf." Barang siapa yang ingin, yang senang mencintai Allah dan Rasulnya, falyaqra' fil mushaf, maka hendaklah dia membaca mushaf. Maksudnya mushaf Al-Quran ini, mushaf ini dibaca. Barang siapa yang cinta kepada Allah, baca mushaf Al-Quran. Ini mushaf Al-Quran dibaca. Baca mulai dari alif lam mim, surah Al-Baqarah, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, tamatkan sampai An-Nas. Jadi orang yang mencintai Al-Quran, dia baca di mushaf. Man sarrahu ayyuhibba Allah wa rasulah falyaqra' fil mushaf. Barang siapa yang senang mencintai Allah dan Rasulnya, hendaklah ia membaca mushaf, mushaf Al-Quran. Ini mushaf ini, mushaf Al-Quran ini baca. Dan hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi kita harus baca. Seorang mukmin harus baca mushaf. Disuruh kita baca mushaf Al-Quran. Dan Quran ini akan menjadi hujjah nanti di hari kiamat. Apakah kita baca atau tidak, kita amalkan atau tidak, akan jadi hujjah. Kata Nabi SAW, Al-Quran hujjatun laka wa alaika. Al-Quran itu hujjah bagi kamu atas kamu. Maksudnya hujjah bagi kamu itu kalau kamu baca, pahami, tadabbur, mengamalkannya, itu bagi kamu. Tapi alaika atas kamu ketika orang dia tidak baca Al-Quran, atau dia baca tapi dia nggak mengamalkannya, atau dia membaca tapi dia menentang Al-Quran, maka itu akan jadi hujjah bagi dia, akan dituntut di hari kiamat orang-orang seperti itu. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, Al-Quran harus dibaca. Seorang mukmin
itu harus membaca Al-Quran setiap hari. Dan Al-Quran isinya semuanya keberkahan. Kalau rumah tangga kita ingin berkah, baca Al-Quran. Ini kitabun mubarak, kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita baca. Dan juga akan membuat kita ini tenang. Kalau kita baca Quran, kita akan mendapatkan ketenangan. Tentang Quran, kitab yang diberkahi Allah sebutkan dalam surah Sad ayat 29. Surah Sad ayat 29 Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab." Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarak, yang diberkahi oleh Allah. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian mentadabburkan ayat-ayatnya, wa liyatadhakkara ulul albab, dan juga agar kalian orang-orang yang mempunyai pikiran itu, yang berakal, mendapatkan pelajaran. Ikhwan fillah, azakumullah. Al-Quran ini di samping kita baca, kita juga wajib untuk mentadabburinya, karena Allah merintahkan mentadabburi isi Al-Quran. Allah merintahkan kita untuk mentadabburi isi Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Muhammad di ayat 24, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran? Atau di hati mereka itu ada kuncinya? Allah menyuruh kita baca Quran, Allah menyuruh tadabbur, merenungi isinya, memahami isinya, kemudian mengamalkan. Karena Allah turunkan Al-Quran untuk diamalkan, bukan untuk pajangan, bukan sekedar dibaca tilawahnya dengan bacaan yang bagus, bukan. Atau dia hafal 30 juz, tapi dia nggak mengamalkan. Al-Quran diturunkan Allah untuk kita tadabburi, kita pahami, kita renungi isinya, kita amalkan. Kita harus mengambil pelajaran dari isi Al-Quran ini. Kitab yang diberkahi oleh Allah. Kita harus mengamalkan, karena Nabi SAW mengamalkan Al-Quran, dan para sahabat mengamalkan. Quran itu diumpamakan oleh para ulama bahwa para sahabat itu seperti Quran yang berjalan. Betul-betul mereka amalkan. Tauhid mereka amalkan, ibadahnya mereka amalkan, semua mereka amalkan. Termasuk akhlak mereka amalkan. Semuanya, muamalah mereka semuanya indah dan bagus karena mengamalkan Quran. Ini pedoman hidup, petunjuk hidup. Dan kalau kita amalkan, kita akan bahagia. Di dunia akan bahagia, di akhirat akan bahagia. Ketenangan dan kebahagiaan dengan membaca Al-Quran. Al-Quran itu zikir. Al-Quran zikir. Karena Allah menyebutkan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguh kami yang turunkan zikir itu Al-Quran. Kami yang akan menjaganya. Allah juga menyebutkan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dalam surah Ar-Ra'd di ayat 28, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Jadi ketika kita ada problem, ada masalah, ada musibah, baca Quran, renungi isinya, pahami isinya. Allah banyak menyebutkan tentang berbagai macam yang terjadi pada masa yang lalu, pada masa sekarang, dan masa yang akan datang. Baca Quran itu, renungi. Insya Allah kita akan tenang hati kita. Karena ini zikir. Di samping zikir-zikir yang lain yang kita baca, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, istighfar dan yang lainnya, Quran baca. Quran. Itu nasihatnya para ulama. Bahkan Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa yang kau wasiatkan? Wasiat dengan Quran. Baca Quran. Wasiat para sahabat juga Quran. Wasiat para ulama salaf Quran. Kalau disebutkan Quran, ya harus dengan sunnah. Dan harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Maka mulai sekarang kita hidupkan baca Al-Quran. Apakah di Ramadan atau selain Ramadan, tetap terus kita baca Quran. Nggak bisa lepas kita dengan Al-Quran. Kita, istri kita, anak kita terus baca Quran. Dan pahami isinya, amalkan. Itu baru kita merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Dan kalau kita banyak berzikir dan terus ingat kepada Allah, ingat kepada kematian, ingat bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah, kita amalkan semuanya. Ini merupakan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Dan ini surga dunia. Kata Syekhul Islam, barang siapa yang tidak masuk surga dunia, tidak akan masuk surga akhirat. Keberkahan itu ada dengan kita melaksanakan isi Al-Quran. Itulah surga dunia yang kita mengamalkannya. Kita akan mendapatkan ketenangan, akan dapat keberkahan, akan dapat ganjaran, akan dapat pahala. Dan tujuan hidup kita surga. Jangan tinggalkan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan kekuatan untuk mengamalkannya dari isi Al-Quran. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi
وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Budaya Mutiara Nasihat. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب